warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Jurjani. Saya mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Al-Falihah Sukamana sebagai syarat mengikuti uji kinerja UKM PBG tahun 2023 dengan nomor peserta 201901239760. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan pimpin untuk membaca doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai dalam pembelajaran, kita akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ayu Listiana, Dea Noviani, Dian Amelia Adia Putri, Haifa Putri, Masni, Rini Nurjayanti, Robiatul Adawiyah, Rosita, Cynthia Dewi, Siti Dede Aprianti, Siti Elis Anissa, Siti Nuriana, Ika Salvia, Ika Ayu Niswanti, Karina. Hadir semua ya berarti. Oh, ada yang belum disebutin? Siti Naila Cahyani ya? Ya. Terima kasih ya, berarti hadir semua. Jadi kita akan belajar tentang Koperasi Indonesia. Kalian mungkin bisa lihat di layar ya. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, apakah kalian sudah membaca teks pembelajaran yang Bapak sudah kirim melalui Google Drive ya? Sudah? Ya, bagus. Nah, berarti kalian tinggal memperdalam kembali ya materi yang sudah Bapak kirim melalui penjelasan dari Bapak. Nah, diantaranya Koperasi Indonesia ini akan menjelaskan tentang satu kerja. Nah, ya, sejarah koperasi. Nah, sejarah koperasi ini bermula pada terjadinya revolusi industri yang ada di Inggris. Nah, ini disebabkan tenaga kerja di Inggris itu digantikan oleh mesin-mesin yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Nah, pengangguran ini memiliki kebutuhan yang sangat-sangat banyak ya setelah mereka putus bekerja, dan kemudian untuk mengurangi beban kehidupan karena beratnya kebutuhan, maka beberapa orang di Rockdale itu berusaha membuat usaha untuk kepentingan bersama. Nah, usaha kepentingan bersama ini adalah cikal bakal dari koperasi. Nah, di sini ya, dari revolusi Inggris banyak ditemukan mesin-mesin baru pengganti dari tenaga manusia ya. Nah, diantaranya ini menyebabkan satu, pengangguran, semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian jeratan lintah darat. Nah, selanjutnya adalah di Rockdale itu terjadinya pada tanggal 21 Desember 1844. Nah, membuat usaha yang dapat membantu ya. Jadi Charles Howard dan William King, Robert Owen dan 28 orang teman lainnya itu membentuk sebuah usaha bersama ya, untuk kepentingan ataupun kesejahteraan bersama. Nah, di Indonesia itu sendiri ya, pada tahun 1896
Purwokerto bernama Raden Arya Wiratmaja itu dikenal dengan koperasi itu dikenal dengan Food Estate Bank atau Bank Pertolongan dan Simpanan. Nah, pada tahun 12 Juli, pada tanggal 12 Juli 1947 itu Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya. Jadi pertama pembentukan koperasi kongresnya itu di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli. Nah, nanti itu cikal bakal untuk ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia. Nah, ya. Nah, itu asasnya apa? Menggunakan asas gotong royong, kekeluargaan disetujui sebagai asas koperasi. Kemudian mendorong tumbuhnya koperasi di desa-desa. Nah, jadi untuk koperasi Indonesia, pengertian dari koperasi secara bahasa, secara etimologis ya, itu koperasi itu berasal dari dua kata, diantaranya co dan operation. Co ini adalah bersama, sedangkan operation itu adalah bekerja berusaha. Jadi usaha ataupun bekerja bersama. Nah, ini koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi pengertian koperasi itu apa? Badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum dengan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Nah, ini adalah tujuan koperasi. Tujuan koperasi itu apa sih? Yang pertama adalah satu, memajukan kesejahteraan anggota. Kemudian mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya. Dan yang ketiga, membangun tatanan perekonomian, mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang. Nah, ini ya landasannya, landasan idealnya diantaranya satu Pancasila, yang kemudian dilanjutkan dengan landasan struktural yaitu Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1. Dan kemudian landasan operasionalnya itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, ini prinsip koperasi ya. Jadi prinsip koperasi ini adalah keanggotaan koperasi itu bersifat sukarela. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Jadi secara musyawarah ya. Demokrasi itu maksudnya musyawarah. Dan kemudian pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Jadi pembagiannya nanti kalau misalkan memiliki usaha koperasi bersama itu nanti pembagiannya secara adil sesuai dengan aturan koperasi itu sendiri ya. Nah, kemudian pemberian balas jasa terbatas terhadap modal terhadap modal ya maksudnya. Kemudian kemandirian. Kemudian lagi pendidikan pengkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Nah, ini pasal perangkat koperasi ya. Yang pertama ada yang namanya rapat anggota, kemudian pengurus, kemudian pengawas. Nah, perlu diingat ya. Jadi satu ada rapat anggota, kedua pengurus, dan ketiga adalah pengawas. Nah, ini untuk modal koperasi diantaranya bisa dilihat ya, itu adalah simpanan pokok dan simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Simpanan pokok itu simpanan yang dibayarkan saat kalian bergabung menjadi anggota ya. Itu hanya sekali. Sedangkan simpanan wajib itu adalah simpanan atau simpanan yang dibayarkan selama menjadi anggota, entah itu setiap bulan ataupun tetap tahun. Nah, kemudian ada lagi yang namanya dana cadangan. Dana cadangan ini adalah dana hasil usaha yang kemudian disisakan untuk dana cadangan ya, hasil usaha.
Dan yang terakhir adalah hibah. Hibah itu semacam pemberian ya untuk kepentingan koperasi. Nah, di sini ada jenis-jenis koperasi. Ada yang namanya koperasi simpan pinjam yang mungkin kalian pernah lihat ya. Di desa-desa kalian mungkin ada yang meminjamkan uang dengan ada simpanan dan ada pinjaman. Itu koperasi ya, ada di koperasi desa ada ya, dan lain sebagainya. Kemudian koperasi konsumsi, juga ada yang namanya koperasi produksi, ada yang namanya koperasi jasa, dan ada juga koperasi pemasaran. Itu adalah jenis koperasi. Nah, ini adalah jenis usaha koperasi. Ada yang single purpose. Purpose ini maksudnya satu unit usaha. Contohnya, dia hanya koperasi simpan pinjam. Nah, ini urusannya simpan pinjam aja unit usahanya ya. Ataupun koperasi angkutan umum. Nah, itu biasanya cuma satu angkutan umum aja. Nah, ada yang namanya multi purpose atau serba usaha koperasi. Itu banyak unit usahanya. Ya, selain dia misalkan koperasi angkutan umum, juga koperasi yang lainnya ya, kesejahteraan atau simpan pinjam bagi anggota usaha itu ya. Nah, kemudian cara mendirikan koperasi. Nah, minimal kalau ingin mendirikan koperasi itu berapa? 20 orang. Jadi 20 orang itu secara bersama-sama bermusyawarah membentuk yang namanya koperasi. Yang disebut namanya koperasi primer. Nah, ini mengumpulkan anggotanya terlebih dahulu. Kemudian anggota itu mengadakan rapat. Setelah mengadakan rapat, dipilihnya yang namanya pengurus koperasi. Setelah dibentuk pengurus koperasi, itu maka rencanakan anggaran dasar, ADART atau aturannya. Nah, kemudian koperasi sekunder. Nah, koperasi sekunder ini adalah koperasi yang terdiri dari beberapa koperasi primer. Jadi koperasi sekunder itu adalah koperasi primer ya. Jadi lebih luasnya koperasi sekunder itu, jadi banyak koperasi primernya. Nah, kemudian IKUD, koperasi unit desa, yang mungkin kalian pernah dengar ya, di desa-desa kalian itu ada yang namanya koperasi unit desa. Dia itu yang membawahi para petani ataupun nelayan yang ada di desa. Itu fungsinya koperasi di desa itu adalah untuk membantu para petani, membantu para nelayan gitu ya. Nah, ataupun pemasaran produknya atau hasil nelayan misalkan, kemudian hasil pertaniannya. Nah, ini untuk lambang koperasi. Lambang koperasi itu ya bisa dilihat, ini semua koperasi di Indonesia lambangnya seperti ini ya. Ada rantai, ada roda bergigi, kapak dan padi. Nah, ini memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, ini ada filosofinya ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu biasanya koperasi yang ada di dalam sekolah. Nah, biasanya anggotanya adalah siswa ya. Beberapa siswa yang menjadi anggota koperasi. Nah, kemudian kegiatannya menjual atau memberikan jasa yang dibutuhkan untuk siswa sekolah. Contohnya, ada yang namanya koperasi sekolah untuk kepentingan, misalnya kalian ingin beli seragam sekolah, kan itu harus di koperasi misal, ya. Kemudian kalian ingin jasa fotokopi, kalian ke koperasi sekolah. Nah, pengurusnya siswa sekolah. Adapun guru dan kepala sekolah itu sebagai pengawas ataupun pembina koperasi. Nah, koperasi sekolah modalnya dari mana? Modalnya dari anggota ya, seluruh siswa sekolah tersebut. Dan tujuan koperasi itu membina disiplin siswa agar dapat mengetahui tentang koperasi ya. Nah, ini kegiatannya ada toko, ada kantin, ada fotokopi ya. Kemudian bentuk koperasi sekolah itu apa gitu kan? Koperasi primer. Yang anggotanya siswa yang belum dewasa. Yang belum dewasa di sini maksudnya adalah masih dalam pendidikan ya. Pendidikan dasar menengah, dasar ataupun
yang menengah ya, nggak mungkin kalau pendidikan dasar ya, jadi masih terlalu dini ya. Nah kemudian apa lagi? Koperasi sekolah ya, udah tadi ya. Udah. Nah berakhirnya keanggotaan koperasi. Jadi koperasi misalkan kalau kalian lulus masih berlaku nggak anggotanya? Enggak ya. Ataupun misalnya kalian pindah sekolah masih berlaku nggak? Enggak. Dan kemudian kalau meninggal dunia masih ada nggak gitu namanya di koperasi? Nggak ada ya. Jadi itu kalau sudah berakhir berarti, nah itu ya poin-poinnya: lulus sekolah, pindah sekolah, ya, meninggal dunia. Itu pun tidak bisa digantikan oleh nama yang lain. Kalaupun dia udah keluar ya keluar aja, tidak boleh digantikan. Kalau misalkan ingin menjadi anggota ya harus daftar secara pribadi, bukan menggantikan yang sudah tidak ada. Nah kemudian koperasi sekolah ini adalah pengurusnya ya, pengurusnya 3-5 orang ya, tidak terlalu banyak ya. Nah penasihat ataupun pembinanya itu dari guru atau kepala sekolah. Nah yang menjadi pengurus koperasi adalah siswa yang dipilih oleh rapat anggota. Pengurusnya itu ditentukan oleh rapat anggota koperasi. Jadi anggota koperasinya siapa? Semua ya, seluruh siswa. Nah, dari sini ada yang ditanyakan perihal koperasi, silahkan. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan sebelum kita memulai selanjutnya ya, tahap selanjutnya. Silakan. Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke tahapan selanjutnya, yaitu Bapak akan membuat beberapa kelompok ya, terdiri dari 4 orang. Nah, terdiri 4 orang ini sebagai mengerjakan nanti yang akan mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Bapak ya. Nah, 4 orang ini nanti Bapak pilih ketuanya masing-masing. Yang kelompok 1 mungkin dari, apakah kalian mau membuat kelompok sendiri, apa Bapak sendiri yang menunjuk? Sendiri ya. Berarti kalian sudah mengajukan siapa ketuanya? Untuk kelompok 1 ketuanya siapa? Oh iya, Mas Ni. Yang kedua? Rosita. Yang ketiga? Ayu. Yang keempat? Rina. Oke ya. Jadi nanti kita duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, nanti Bapak akan membagikan tugasnya melalui Google Drive ya. Nanti Bapak kirim. Nah, nanti kalian mengerjakan. Setelah mengerjakan, kalian diminta diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Tentukan ya. Setelah diskusi, nanti kalian akan mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kalian masing-masing. Silakan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, silakan duduknya boleh berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Mengerjakan ya, sudah dikirim melalui Google Drive ya. Jadi sudah saya kirim lewat email dan jadi kalian bisa mengunduh dan mengerjakan. Boleh ya, kalau misalkan kalian lama mengetiknya boleh ditulis dengan catatan ya. Kalau misalkan kalian mengetik jawabannya lama, takutnya memakan waktu ataupun kalian belum sepenuhnya paham ya, tinggal di jawabannya aja di apa namanya itu, di kertas ya. Jadi kalian boleh berdiskusi dengan kelompoknya menentukan jawabannya ya. Silahkan, bisa dilihat ya. Nah, adapun kalian yang sudah siswa ya, yang belum tidak paham dengan tugasnya, boleh ditanyakan ya. Kalaupun tidak paham atas tugasnya, boleh ditanyakan.
Dan di situ ya di email juga Bapak kirim materi pembelajaran yang lengkap ya. Kalau misalkan di PPT ini di presentasi mungkin agak sedikit kurang lengkap, dan boleh kalian buka di materi ajarnya, di situ ada ya materi ajar koperasi. Nah, silakan kalian boleh lihat ya, itu hasil dari modul ya. Kalau sudah selesai, nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaan kalian ya. Boleh nanti semua anggotanya dan ketuanya boleh maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Nah, kalau misalkan ini nggak ada bangkunya, silakan bangkunya dikedepankan ya. Boleh. Boleh ya. Jadi untuk yang mau presentasi boleh ke depan. Ya, silakan ada yang mau terlebih dahulu ya untuk kelompoknya, silakan. Apakah dari kelompok 1, 2, 3, dan 4? Silakan ada yang mau presentasikan ya. Coba ada yang ya, jadi untuk kelompok yang mau presentasi itu 4 orang ya, jadi satu kelompok ya. Iya, boleh. Ya, jadi boleh ya dibawa catatannya sebagai hasil diskusi kalian ya. Boleh dibawa catatannya ya. Jadi boleh dibawa di depan hasil dari diskusi kalian tentang penugasan ya. Silakan. Dari kelompok mana dulu? Oh iya, dari kelompok 4 silakan. Dari kelompok 4 terlebih dahulu, boleh. Ya, boleh dimulai ya untuk presentasinya. Jadi kalian boleh perkenalan terlebih dahulu, kemudian lanjut membicarakan tentang hasil diskusi kalian. Ya, kemudian ada sesi tanya jawab ya untuk lebih jelasnya. Ya, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Harina sebagai moderator. Di samping saya ada Meriana sebagai pembaca. Samping Meriana ada Tika sebagai pembaca. Di samping Tika ada Elis sebagai pembaca. Baiklah, pembaca yang pertama yang akan dibacakan oleh Meriana. Pertanyaan untuk soal pertama. Sebutkan tujuan Koperasi Indonesia. Tujuan Koperasi Indonesia untuk memajukan kesejahteraan anggota, mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 2, sebutkan 2 hal yang menjadi hak dan kewajiban anggota Koperasi Indonesia. Haknya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari usaha koperasi, hak untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan koperasi, untuk kewajibannya untuk mematuhi aturan dan prinsip koperasi yang diterapkan, untuk aktif berkontribusi dalam kegiatan dan usaha koperasi. Soal nomor 3, sebutkan tugas dan wewenang pengurus Koperasi Indonesia. Tugas dan wewenangnya yaitu menjalankan dan mengurus operasional koperasi, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan koperasi. Untuk soal nomor 4, sebutkan 2 kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan pembinaan Koperasi Indonesia.
Satu, menerapkan sistem GCG. Yang kedua, membenahi kondisi internal koperasi. Untuk pertanyaan nomor 5, siapakah yang berhak membubarkan koperasi Indonesia? Yaitu anggota koperasi. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau tanya apa? Ya, siapa aja boleh, nggak apa-apa. Silakan. Perkenalkan terlebih dahulu ya, dari kelompok berapa, namanya siapa, Barbie. Perkenalkan, nama saya Yulistiana dari kelompok 3, ingin menanyakan kembali soal nomor 3. Hal-hal apa saja yang dibicarakan dalam rapat anggota? Ya. Boleh langsung dijawab, apakah dikumpulkan terlebih dahulu, boleh? Apa langsung dijawab? Oh iya, langsung dijawab, boleh. Untuk hal-hal apa sajakah yang dibicarakan dalam rapat anggota, yaitu ada laporan keuangan dan operasional koperasi, dan pemilihan dan evaluasi pengurus koperasi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Ya, dari kelompok berapa? 2. Oh, 1. Dari kelompok 1 silakan. Ya, kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Masai dari kelompok 1. Saya ingin mempertanyakan apa tujuan dari Koperasi Indonesia. Oke. Untuk tujuan Koperasi Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota, mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat, dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Cukup. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, atau kalau tidak boleh dilanjut. Baik, pembaca selanjutnya yaitu Tika. 1. Koperasi anggotanya orang seorang disebut koperasi primer. 2. Keseluruhan. Untuk soal nomor 2, keseluruhan organisasi koperasi yang bersifat terpadu disebut gerakan koperasi. Nomor 3, tujuan Koperasi Indonesia dalam memajukan kesejahteraan anggota. Untuk nomor 4, kekuasaan tertinggi dalam koperasi ada di tangan rapat anggota. Untuk nomor 5, simpanan yang dibayar selama menjadi anggota koperasi disebut simpanan pokok atau simpanan anggota. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan apa sudah semua jelas? Ya, ada lagi yang nanya? Dari kelompok 2? Ya, silakan dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Moga Rasutarni dari kelompok 2. Ingin menanyakan soal nomor 5, simpanan yang dibayar selama menjadi anggota koperasi disebut. Oke, untuk jawabannya, simpanan yang dibayar selama menjadi anggota koperasi disebut simpanan pokok atau simpanan anggota. Ya. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Pembaca selanjutnya yang akan dibacakan oleh Elis. Nomor 1, disebutkan hal dan kewajiban anggota koperasi. Hak untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari usaha koperasi. Kewajiban untuk mematuhi aturan dan prinsip koperasi yang ditetapkan. Nomor 2, hal-hal apa saja yang harus tercantum dalam anggaran dasar koperasi. Jenis koperasi yang didirikan dan syarat menjadi anggota koperasi. 3, hal-hal apa saja yang dibicarakan dalam rapat anggota.
laporan keuangan dan operasional koperasi, pemilihan dan evaluasi pengurus koperasi. 4. Sebutkan tugas pengurus koperasi, mengelola operasional sehari-hari koperasi. 5. Sebutkan tugas pengawas koperasi, memberikan saran dan rekomendasi kepada pengurus koperasi, memastikan keperluan koperasi. Yang ingin bertanya atau ada materi yang kurang jelas? Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Udah? Dilanjutkan apa nanya lagi? Oh, ada lagi. Silakan, dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Masni dari kelompok 1, ingin mempertanyakan kembali sebutkan hak dan kewajiban anggota koperasi. Untuk hak dan kewajiban anggota koperasi, yaitu haknya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari usaha koperasi. Untuk kewajibannya, mematuhi aturan dan prinsip koperasi yang diterapkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ayo silakan ke depan. Ya, dari terakhir ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Rini sebagai moderator, Dewi sebagai pembaca, Ayu sebagai pembaca, Dede sebagai pembaca. Dah. Ya, silakan. Pembaca pertama yang dibacakan oleh Ayu. Nomor 1, sebutkan tujuan koperasi Indonesia. Memajukan kesejahteraan anggota, menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umum, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nomor 2, sebutkan 2 hal yang menjadi hak dan kewajiban anggota Koperasi Indonesia. Hak untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari usaha koperasi. Nomor 3, sebutkan tugas dan wewenang pengurus Koperasi Indonesia. Menjalankan kegiatan operasional koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan rencana strategis yang telah disepakati. Nomor 4, sebutkan 2 kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan pembinaan koperasi Indonesia. Mengolah profesional sehari-hari koperasi, mengelola keuangan koperasi, termasuk pembubaran dan pelaporan keuangan. Nomor 5, siapakah yang berhak membubarkan koperasi Indonesia? Adalah anggota koperasi. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada yang ditanyakan, silakan dari kelompok mana? Oh ya, dari kelompok 1 silakan. Perkenalkan, nama saya Robiato Devian. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempertanyakan soal nomor 5. Siapakah sih yang berhak membubarkan koperasi Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Anggota koperasi. Cukup. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. 1. Koperasi yang anggotanya orang seorang disebut koperasi perorangan. 2. Keseluruhan organisasi koperasi yang bersifat
bersifat terpadu disebut koperasi primer. 3. Tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggota. 4. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi ada di tangan rapat anggota. 5. Simpanan yang dibayar selama menjadi anggota koperasi disebut simpanan pokok, simpanan anggota. Baik, ada pertanyaan? Ya, ada yang ditanyakan silakan. Cukup. Ada yang ditanyakan? Nggak ada lagi? Ya udah. Soal yang ketiga akan dibacakan oleh Dede. 1. Sebutkan hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak untuk memperoleh manfaat dan keuangan dari usaha koperasi. Kewajiban untuk mematuhi aturan dan prinsip koperasi yang ditetapkan. 2. Keseluruhan organisasi. 2. Hal-hal apa saja yang harus tercantum dalam anggaran dasar koperasi. Jenis koperasi yang didirikan dan syarat menjadi anggota koperasi. 3. Hal apa saja yang dibicarakan dalam rapat anggota. Laporan keuangan dan operasional koperasi, pemilihan dan evaluasi. 4. Sebutkan tugas pengurus koperasi. Mengelola operasional sehari-hari koperasi. Sebutkan tugas pengawas koperasi. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pengatur koperasi. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan. Apa sudah cukup? Sudah cukup? Ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya cukup bagus ya, dan juga cukup aktif dalam melakukan presentasi, dan juga kalian sudah mengikuti dengan baik tahapan-tahapan dalam pembelajaran ini, dan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Ya, dimulai dari satu, mendengarkan materi, kemudian kalian sudah melakukan tugas individu, mengerjakan tugas individu dengan baik, dan juga mendiskusikan hasil tugas individu dengan kelompoknya masing-masing, dan juga mempresentasikan tugasnya ya dengan baik juga. Ya, jadi Bapak simpulkan bahwa memang ini adalah materi koperasi, yaitu tentang koperasi. Pengertian koperasi adalah usaha bersama, gitu kan ya. Kemudian yang berlandaskan atau berasaskan gotong royong. Dan juga anggota koperasi itu minimal ya ada 20 orang anggota. Nah, 20 anggota ini rapat dalam pembentukan koperasi, membentuk pengurus, kemudian melakukan perancangan anggaran ya, dan juga aturan ADART. Nah, kalian boleh silakan tempat duduknya ya, terlebih dahulu ya, yang rapi. Tempat duduknya yang rapi terlebih dahulu, silakan. Nah, jadi tadi yang Bapak sudah sampaikan ya, kesimpulannya bahwa memang koperasi itu adalah organisasi ekonomi yang sangat unik, yang merupakan anggotanya sekaligus sebagai pemilik ataupun pelaksana juga. Dan juga anggota koperasi itu minimal 20 orang yang bersama-sama membentuk koperasi. Ya, kemudian dalam rapat anggota membentuk pengurus. Setelah membentuk pengurus, kemudian membentuk yang namanya ADART, terus anggaran dasar. Nah ya, jadi waktunya sudah selesai. Jadi kalian boleh duduk yang rapi untuk mempersiapkan berdoa ya sebelum pulang. Silakan dipimpin oleh silakan. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.